nanti mohon oke, sudah direkam ya. Dan di screenshot sama nanti daftar hadir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Pak? Ya, Dengar, ya, Pak. Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Ya, terdengar, Pak. Ada suara ya? Sarapan aja. Pak, kok enggak mendengar? Enggak kedengar. Halo, bentar sinyalnya, Pak. Sayangnya nih. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak kedengeran. Halo, tes. Pak Zainal ada suara saya? Jelas Pak suaranya. Oke. Jelas, tapi putus-putus. Ya, ini mau ganti WIP nih masih bentar. Takutnya putus. Jelas, Pak. Jelas, suaranya jelas sekali. Ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Yang pertama, saya mengaturkan nuhun dan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir untuk semua A5 ya. Kelas A5, Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali dalam tatap maya ini dengan mata kuliah yang sudah saling kenal ya. Nah, di sini tinggal bagaimana kita memahami dalam hal mata kuliah ini. Ini mata kuliah ini itu sangat penting Bapak Ibu semuanya. Ini saya untuk share screen. Terlihat ini ya? Lihat, Iya Pak. Pak. Oke. Pak Jenal nanti bagian screenshot ya, Pak Jenal. Siapa? Oke. Nah, ini rencana pembelajaran semester, ini mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di situ nanti tinggal dibaca lah ya capaian-capaiannya. Saya ingin menekankan gini, dalam metodologi penelitian, Bapak Ibu sebenarnya sudah sering memahami ya. Nah, sebetulnya ada tuh salah satu pendapat
Kalau kuliah itu kita yang terpenting satu metodologi, yang kedua filsafat ilmu, yang ketiga ilmu pendidikan Islam kalau itu ya. Tiga dikuasai itu Hasan atau daya nalar kritis kita itu sudah bisa diwakili dengan tiga mata kuliah. Jadi jangan sampai tiga mata kuliah itu eh, apa ya, kalau Sunda mah remeng-remeng ya. Jadi abu-abu ini paham nggak paham gitu. Nah, itu nanti kita belajar sama-sama khususnya karena kita tetap empat ini ya empat apa 4 kali zoomnya ya luringnya daringnya gitu tetap sama ini sinyalnya saya. Kalau kurang jelas mohon dikasih tahu ya. Untuk eh, beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu sebelum ke mata kuliah ya. Sebelum ke mata kuliah. Nah, ini mata kuliahnya. Sebelum ke mata kuliah, yang pertama kemarin saya sudah kumpulan dengan Prodi, dengan Pak Rektor juga di virtual Zoom. Ada beberapa catatan gitu. Yang pertama, emang dilematis ini ya, jadi mahasiswa dan dosen PJJ luar biasa gitu, sangat luar biasa. Tapi saya bersyukur bisa bersilaturahim dan bisa menambah saudara ya dan lain hal sebagainya di PJJ ini. Nah, namun saya nitip kita khususnya antara saya dan Bapak Ibunya ingin ada komitmen bersama gitu. Dalam artian komitmen bersama gini, saya membantu Bapak Ibu kita sama-sama ya dengan secara pribadi sesuai prinsip saya dalam hal urusan dunia tidak harus dipersulit gitu. Itu moto saya. Nah, jadi terkait dengan tugas atau UAS, UTS ya tetap harus ada, harus dipenuhi dan implikasinya terhadap nilai gitu. Nah, ini nilai juga kita tuh dilematis gitu ya. Dalam satu sisi kita jangan pelit ke mahasiswa. Sisinya yang lain tetap harus objektif gitu. Tapi di sisinya yang lain kita juga harus memberi kelonggaran. Sisi lain lagi jangan terlalu mempermudah. Nah ini jadi dari apa dari rektorat atau dari prodi itu banyak hal-hal yang perlu kita apa ya sebetulnya selesainya itu dengan kita komitmen kerjasama itu aja kalau menurut hemat saya gitu ya. Karena kalau misalkan dosen-dosennya tegas juga gitu dalam artian apa ya kalau bahasa mahasiswa tuh apa killer atau apa gitu ya atau bisa dikatakan tegas dan lain hal sebagainya. Nah, ternyata di dosen juga beda-beda gitu ya. Ada yang mewajibkan beli buku, ada yang tugasnya dihitung sampai jam gitu ya. Enggak sampai 1 hari, hitungan jam harus selesai. Ada yang jadi masalah enggak tahu di kelas A5 nih menemukan tidak dosen yang seperti itu. Ada yang jual buku, yang kedua ada yang virtual Zoom-nya tiap minggu gitu ya. Ada yang seperti itu gitu. Sementara kan kita tahu sendiri kondisi mahasiswa PJJ dengan kesibukannya masing-masing gitu. Nah, kita ditekankan itu jadi tetap virtual Zoom itu tetap 4 kali gitu ya. Nah, yang lainnya diskusi di portal gitu. Nah, itu kita maksimalkan. Nah, jadi sekali lagi, tolong kalau misalkan ada tugas, ada apa, saya ingin membantu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu dimaksimalkan gitu. Kemarin juga kan UAS, UTS ada saya periksa lagi dari awal sampai akhir, ternyata ada yang kelewat UTS, udah saya kasih waktu gitu. Udah saya kasih waktu, tapi mahasiswa itu tetap nggak mengerjakan gitu. Itu kan sayang gitu, Pak. Ini kan terkait beasiswa Bapak Ibu juga
Nah, itu di akhir saya ngasih waktu dibuka lagi oleh saya. Kalau yang bisa gitu ya, saya buka dengan konsultasi dengan operator, alhamdulillah. Tapi mahasiswa tersebut ada kalau nggak salah 2 orang atau berapa orang. Nah, itu kan sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Walau sesibuk apapun, sempatkan 1 menit aja atau 2 menit gitu untuk mengerjakan soal ini gitu kan. Saya nggak yang sulit-sulit gitu biasa, tapi tetap ingin direspon oleh Bapak Ibu tuh bukan untuk saya, tapi saya untuk Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Supaya kita saling gitu ya, saling gitu. Kalau saya tuh kalau semuanya lulus tepat waktu, nah itu membahagiakan lah gitu ya, menggembirakan secara pribadi. Jangan sampai nanti lulus itu ada hal-hal yang ada yang udah lulus, ada yang belum gitu, tugasnya atau mata kuliah ada yang ketinggalan gitu. Nah itu sayang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kalau polanya Bapak Ibu udah tahulah pola ngajar saya gitu ya. Nanti kita maksimalkan ini khususnya di metodologi. Kalau dalam hal virtual, nah di sini kita dimaksimalkan nanti diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah ini kayak yang belum paham atau apa kita sharing-sharing. Nah untuk pertama yang ini saya mungkin untuk yang pertama itu Bimukodima, sosialisasi RPS dan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan seperti itu. Paling tetap ada UAS, UTS ya, sesuai apa urutannya. Yang kedua ada tugas gitu ya. Paling kalau tugas saya tidak akan tiap hari, namun tetap ada gitu. Yang selanjutnya diskusi. Mohon diskusi juga itu silakan aktif semuanya diskusi karena nanti saya melihat eh, jalannya diskusi gitu, harus menilai siapa yang aktif, siapa yang tidak gitu, yang biasa-biasa dan lain hal sebagainya. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi tolong dimaksimalkan supaya kita hasilnya maksimal. Nah ini kontrak perkuliahannya seperti itu. Yang terpenting kita hadir maksimalkan karena pokoknya jangan ngirim tugas atau UTS atau UAS via WA, via email, via grup nggak boleh. Semuanya tugas-tugas harus berdasarkan portal gitu. Nah kalau aduh Pak ini nggak bisa atau nggak bisa, biasanya kendalanya kalau dari saya pasti saya lakukan secepat mungkin. Nah tapi kalau dari saya tidak bisa, nah berarti itu dari pusatnya, dari operatornya gitu ya. Nah gitu, itu kadang-kadang ada kasus seperti itu. Saya ingin membuka nih, udah dibuka oleh saya, tapi di mahasiswanya tidak muncul. Ada yang seperti itu. Nah itu ya. Jadi tolong the power of kepepet itu diperhitungkan gitu ya. Apakah ini bisa nih dalam mengerjakan? Nah, takutnya cek dulu portalnya ada gangguan atau apa. Itu. Pada prinsipnya metodologi itu saya ingin metodologi ini bagaimana menyederhanakan yang sulit untuk mudah dipahami oleh kita semuanya. Karena metodologi itu, Bapak Ibu silakan sumbernya banyak, metodologi penelitian. Namun, Bapak Ibu kalau ada yang rumit, itu jangan dipakai gitu. Karena bahasa-bahasa literaturnya, gaya bahasanya, terus kosakatanya, gaya penulisan, dari penyampaian di buku itu tiap penulis beda-beda. Ini saya juga milih-milih gitu ya. Karena banyak sebetulnya intinya tujuannya ke sana. Namun itu di buku itu ada yang jelimet gitu ya, ada ke sana kemari dan lain hal sebagainya. Padahal intinya bisa dipersingkat misal itu ya. Nah itu harus kita pahami bersama. Jadi silakan kalau untuk referensi buku-buku banyak lah ya di Google, di kalau buku di Shopee itu banyak untuk menambah wawasan kita. Yang terpenting adalah kita pahami bersama. Nah itu. Jadi kalau ada yang nanti belum paham, kita diskusi gitu ya. Kita sama-sama. Sekali lagi saya memposisikan di sini bukan sebagai dosen, bukan sebagai orang yang paling tahu, serba bisa, tidak. Saya memposisikan di sini kita sharing sama-sama, kita partner sebagai teman bertukar pikiran gitu ya. Silatul fikri gitu di sini. Eh, Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan pada mahasiswa nih ya dalam merancang
dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian di bidang agama Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, etika penelitian yang relevan. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun laporan penelitian, menyajikan hasil penelitian secara efektif. Mata kuliah ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penelitian, serta memperkuat kemampuan kritis dan kreatif mahasiswa dalam mengeksplorasi isu-isu penting dalam konteks agama Islam. Nah ini, jadi intinya itu, bagaimana kita bisa meneliti dalam konteks agama Islam itu sendiri. Jadi nanti kita bedah. Kalau secara simpel, saya metodologi penelitian itu suka menyampaikan ke mahasiswa itu ibarat kita tukang jahit. Nah itu, ini bayangkan Bapak Ibu, kita ingin menjahit baju. Nah metodologi penelitian itu yang pertama sebelum kita menjahit baju itu ada gambarnya, ada sketsanya, nah itu gambar. Nah, di metodologi penelitian, apakah bisa kain yang sebelum kita jahit itu dipotong oleh pisau, Bisa tidak, Bapak Ibu? Ya, Ya. sudah, Alat, Pak. alat Bisa, tapi belum tentu hasilnya baik. Nah, itu. Alat potong itu apa aja? Bisa pisau, terus Gunting. terus Pakai tangan, Pak. Pakai. tangan sobek, bisa. Gergaji bisa, silet bisa, cutter bisa. Nah, itu alat potong itu semua, Bapak Ibu, itu akan menghasilkan hasil, apakah hasilnya maksimal atau tidak. Bayangkan oleh kita semua bahwa metodologi itu adalah alat potong kalau di tukang jahit. Jadi kalau kita ingin menjahit baju, tapi motong kainnya dengan cutter, gergaji bisa. Tapi nanti hasilnya kan, nah itu tidak sesuai atau kurang baik atau apa itu. Yang tadi gambarnya tangan panjang, hasilnya tangan pendek. Nah itu. Jadi dalam metodologi itu bagaimana kita bisa menentukan alat potong yang pas untuk meneliti yang ingin kita ketahui bersama. Contoh tentang moderasi beragama PAI. Nah, alat potongnya itu metodologinya itu apa yang pas? Apakah menggunakan kualitatif, PTK, kuantitatif? Nah, itu. Jadi bayangkan dalam benak kita pokoknya simpelnya diibaratkan seperti tukang jahit tadi. Jadi metodologi itu adalah alat potong yang pas. Kebanyakan kita kenapa kadang-kadang tidak mengetahui hasil yang maksimal atau kadang-kadang hasilnya tidak pas, itu yang salah itu di metodologinya. Itu. Jadi kalau dosen itu kalau meriksa atau apa, kalau metodologinya dan latar belakang tidak nyambung itu sudah kelihatan gitu. Nah itu, jadi kita harus pas. Senangnya kita apa? Apakah kita senang di kualitatif atau senang di kuantitatif? Nah ini juga penting Bapak Ibu. Nanti kalau PJJ sama bikin skripsi kan ya? Bikin skripsi nggak Pak? Opsional, Pak. Bikin, Mbak. Ada pilihan? Ya, Aja Buku. pilihannya Pak. buat jurnal. Oh, jurnal. Terus buku, skripsi juga Portofolio. berarti ya. PTK. PTK. Oke, bagus bagus. Nah, itu kalau boleh saya sarankan nanti Bapak Ibu silakan mending jurnal gitu ya. Jadi jurnal itu di samping kita kalau terbit itu jadi prestasi mahasiswa, prestasi kita sendiri dan itu tidak akan hilang kalau sudah di jurnal, apalagi ada Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Nah, itu. Sudah ada kan yang pegang mata kuliah jurnal Pak atau PTK? Sudah dibahas? Belum. 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 Oke. Belum. Nah, itu kalau boleh saya sarankan, Bapak Ibu silakan milih itu. Itu kan jurnal itu artikel paling 12 halaman, 13 halaman, tapi ya itu terbitnya emang sulit gitu ya, gaya bahasa dan lain sebagainya. Yang terpenting tuh kita lihat template jurnalnya. Jadi sebelum kita upload, nah, kita jurnalnya harus tahu dia pengennya seperti apa. Kadang-kadang banyak artikel yang ditolak itu dia asal asal sesuai keinginan sendiri, kirim aja gitu. Beda-beda karena setiap jurnal itu gaya selingkungnya beda.
gaya selingkuh ya Pak ya, bukan selingkuh gitu ya. Gaya selingkuh. Nah, awas nih ya Pak Saihu, gaya selingkuh gitu. Jadi gaya selingkuhnya ini tiap jurnal beda-beda. Nah, jadi sebelum kita upload, kita harus ketahui keinginan jurnal itu inginnya seperti apa. Nah, itu sama seperti kita PDKT dulu ya sebelum nikah. Nah, itu keinginan pasangan kita tuh apa sih hobinya? Nah, itu kita dekatnya. Kalau kita nggak suka hobi, nggak tahu hobinya, kepribadiannya, udah jelas pasti ditolak gitu. Nah, itu. Jadi sama dalam artikel juga kita ingin upload, Ini. ingin submit. Nah, Kalau tidak sesuai dengan keinginan jurnal, udah ya. itu Mbak Doh. Oh, Nah, itu ya. Itu. Nah, jadi di metodologi ini sangat penting untuk kita irisannya untuk betul-betul mengetahui nanti hasil daripada penelitian kita itu seperti apa. Itu saja mungkin ya untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk diskusinya dalam pertemuan yang lain kita tolong sekali lagi kalau ada tugas atau ada diskusi silakan dimaksimalkan dengan baik. Yang terpenting Bapak Ibu aktif semuanya. Saya pokoknya tidak akan menyulitkan Bapak Ibu sesuai sudah terbukti semester kemarin. Cuma justru saya yang gregetin gitu ya, cik Sunda mah gregetin gitu. Greget. Ini padahal sayang gitu ya. Saya 5 menit, 2 menit selesailah tugas itu. Tapi ada yang sampai selesai tidak ngirim. Nah, itu kan sayang gitu ya. Kalau di dosen itu atau kita ya tarbiyah, Bapak Ibu kan guru ya. Di samping ya. ada nilai objektif, ada nilai NK, Bu. Nilai objektif udah jelas. Kalau NK udah tahu, Pak? Belum, Mbak. Belum. Kalau NK itu ada nilai kasihan, Pak, gitu ya. Nah, itu jadi NK. Bukan Jadi di guru itu bukan pasti NK mahkamah itu ada nilai. Terima kasih ya. Jadi NK itu ada nilai kasihan. Jadi kalau di tarbiyah itu atau keguruan ya khususnya guru lah, itu beda dengan syariah. Kalau syariah itu hukum itu pribadinya hitam putih gitu ya. Salah salah, benar benar ya. Itulah orang hukum gitu. Tapi kalau kita orang pendidikan itu pasti ada NK, nilai kasihan gitu. Aduh ini sayang gitu ya, kasihan ini rajin dan lain kasihan udah sebagainya. tua ini. Ada nilai yang tinggi. Nah itu. Nggak apa-apa gitu. Jadi jadi kita harus sama-sama lah gitu ya Iya, supaya iya. semuanya klop gitu ya. Itu saja teman-teman ya. Mohon maaf ini sudah di screenshot Pak Zena. Sudah, Pak. Aman. Oke, nanti share di grup ya. Nanti kita apa sharing-sharing lagi untuk Iya, iya. ini seperti apa gitu. Nanti bisa kita buat bersama. Sekali lagi sehat buat semuanya. Semoga Amin, kita amin. di semester ini dimudahkan segala urusan ya. Amin. Yang terpenting. Amin. Mohon maaf dari saya untuk pengantar sesi pertama khususnya. Walau wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Itu Pak Zainal